warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji kepada Allah azza wa jal yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan, memaksimalkan tugas penghambaan kita, ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada pada tanggal 10 Muharram. Ya. Hari ini dengan terbenamnya matahari tadi di waktu maghrib, berarti kita sudah masuk pada tanggal 10 Muharram. Dan sebelumnya kita pada hari ini sebelum terbenam matahari kita atau sebagian kita melaksanakan ibadah puasa tanggal 9 Muharram yang dikenal dengan puasa Tasu'a. Dan besok ya, mulai hari malam ini kita sudah masuk tanggal 10 Muharram dan kita dianjurkan pada tanggal 10 Muharram untuk melaksanakan puasa Ashura, di mana puasa ini menjadi salah satu kekhususan dan salah satu bentuk keberkahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita di bulan Muharram ini. Apalagi bulan Muharram ini disepakati oleh kaum muslimin menjadi bulan yang pertama dalam penanggalan Islam yang dikenal dengan penanggalan Hijriyah. Maka saya mengajak pada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa Ashura ini. Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa Ashura, beliau mengatakan, ahtasibu Allah annahu yukaffiru as-sanatal madiyah. Saya berharap dengan puasa Ashura ini Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa kita yang setahun yang lalu. Jadi ibadah-ibadah yang seperti ini sangat tidak pantas untuk kita lewatkan begitu saja. Apalagi dia hanya berulang satu kali dalam setahun dan kemudian memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan puasa Ashura ini adalah puasa yang pertama kali diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kewajiban ibadah puasa Ramadan. Bahkan sebagian ahli tafsir ketika menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan ayat-ayat puasa
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya, jadi ayyaman ma'dudat ini sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah ayyaman ma'dudat adalah puasa Asyura. Ya, puasa Asyura yang memang sebelum datangnya puasa Ramadan, puasa Asyura ini memang dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan puasa Asyura. Dan saking pentingnya dan wajibnya puasa Asyura di awal Islam, dalam hadis Rubai' binti Muawwidh, beliau mengatakan, kunna nusawwimu sibyanana, kami mempuasakan anak-anak kami juga. Jadi hadis tentang anak kecil itu dilatih untuk berpuasa itu terkait dengan puasa Asyura. Ya, kunna nusawwimu sibyanana, kami melatih anak-anak kami untuk berpuasa. Yang dimaksud di situ adalah puasa Asyura. Ya, fanu'tihim al-lu'bata minal ihni, kemudian kami berikan kepada mereka mainan, ya, mainan berupa mainan yang terbuat dari kapas, ya, karena anaknya perempuan tentunya mainannya itu seperti boneka. Nah, agar apa? Agar mereka melaksanakan ibadah puasa Asyura. Jadi ini menunjukkan bagaimana perhatian para sahabat. Jadi bukan mereka saja yang melaksanakan ibadah puasa, bahkan mereka melatih anak-anak mereka untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Maka sekali lagi ini hadiah, ya, satu pemberian anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, bahwa untuk menghapus dosa kita selama 1 tahun itu hanya dengan melaksanakan 1 hari puasa. Ya. Dosa-dosa kita yang kita lakukan selama 1 tahun, mudah-mudahan dengannya dihapuskan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita harapkan nanti pada hari kiamat, ya, kelak, kecuali Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Nah, salah satu di antara wasilah sebab untuk mendapatkan itu adalah melaksanakan puasa Asyura ini. Maka saya mengajak, ya, kepada para jamaah sekalian, mari kita melaksanakan ibadah puasa hari ini, ya, ini hari Asyura, ya. Kita sudah berada di hari Asyura, ya, dengan terbenamnya matahari ini kita sudah masuk pada tanggal 10 Muharram, ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada tema kajian kita pada hari ini, melanjutkan apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu terkait dengan fikih muamalat. Maka pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang syarikah atau asyirkah. Asyarikah atau syirkah. Apa itu asyarikah atau apa itu asyirkah? Ya. Ya. Kalau dalam tauhid ada namanya syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan, menduakan, ya, menjadikan ada tandingan bagi Allah, ya. Jadi kalau dalam ilmu tauhid itu syirik itu menjadi dosa besar. Tapi dalam fikih muamalat, syirkah itu sesuatu yang dibolehkan, ya. Jadi sama-sama asal katanya, ya, shin ra kaf, ya, yang berarti mengikut sertakan,
Nah, itu secara bahasa. Ya. Adapun secara jadi asyirkah secara bahasa itu artinya al-ikhtilaf, mencampurkan, menggabungkan. Ya. Menggabungkan. Ya. Sehingga kelihatan nampak satu. Itu namanya syirkah secara bahasa. Adapun secara istilah, maka dikenal bahwa syirkah itu atau asyarikah. Syarikah itu adalah al-ijtima' fi istihqaqin atau tasarruf. Ya. Al-ijtima' fi istihqaq atau tasarruf. Kepemilikan bersama itu satu, ya, ijtima' fil istihqaq, ya. Jadi berkumpul lebih daripada satu orang, ya, dalam memiliki sesuatu, istihqaq, ya, keberhakan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, itu syirkah. Atau tasarruf, dalam melakukan tindakan. Nah, jadi dari sini, ya, para jamaah sekalian, syirkah itu terbagi dua. Ada syirkah fil istihqaq, ya, al-ijtima' fil istihqaq, kepemilikan bersama, ya, atas satu benda, atas satu aset, atas satu hak. Contohnya, ya, kalau ada orang yang meninggal, katakanlah orang tua yang meninggal, kemudian anak-anaknya lebih dari satu, ya, maka sebelum harta warisan itu dibagi, maka seluruh ahli waris itu memiliki secara bersama harta warisan tersebut. Nah, itu namanya syirkah fil istihqaq. Mereka berserikat di dalam kepemilikan harta warisan. Jadi kalau harta warisan itu belum dibagi, maka kalau ada aset ditanya siapa miliknya ini, tidak boleh ahli waris itu mengatakan itu milik saya. Dia harus mengatakan ini kepemilikannya adalah kepemilikan bersama. Nah, itu kalau belum dibagi. Tapi kalau sudah jelas pembagiannya, maka masing-masing sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan. Nah, ini alhamdulillah masalah warisan sudah pernah kita pelajari di masjid ini. Mudah-mudahan masih teringat. Ya, meskipun itu masih dasar-dasarnya, ya, tapi setidak-tidaknya sudah tergambarkan kepada kita bagaimana. Nah, begitu pula kalau ada orang yang sebelum meninggal berwasiat bahwa sebagian dari harta yang dia miliki itu dia peruntukkan untuk untuk orang-orang yang, ya, tertentu, untuk orang-orang tertentu, jumlahnya lebih daripada satu, ya. Umpamanya dia wasiatkan, ini harta saya, ini saya wasiatkan dijadikan sebagai wakaf atau apa untuk kemaslahatan anak yatim yang berada di daerah ini, ya, anak yatim yang berada di daerah ini. Maka kepemilikan terhadap aset itu dimiliki oleh siapa? Anak yatim yang berada, atau manfaatnya dari aset itu dimiliki secara bersama oleh anak yatim. Tidak boleh diklaim secara sepihak milik perseorangan. Itu namanya syirkah. Tapi ini yang disebut dengan berserikat dalam kepemilikan. Ya.
Sama juga dengan hibah, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dalam fikih muamalat disebut dengan syirkatul amlak, berserikat dalam kepemilikan. Ya. Berserikat dalam kepemilikan. Jadi ada aset-aset tertentu, pemiliknya bukan satu, pemiliknya lebih dari satu orang, tapi sebatas kepemilikan saja. Nah, yang kedua adalah al-ijtima' fit tasarruf, ya, berserikat di dalam melakukan tindakan terhadap melakukan bersama-sama melakukan sesuatu, ya, sesuai dengan apa yang disepakati. Nah, itu namanya syirkatul uqud, berserikat dalam akad, ya, berserikat dalam akad. Nah, ini yang dimaksud ini dalam fikih muamalat, yang dimaksud dalam syirka itu adalah berserikat dalam akad, ya. Nah, ini sebentar ada beberapa contohnya, ya. Contohnya, ya, yang paling sering kita atau yang paling sering kita saksikan atau bahkan kita terlibat, kita punya uang, kita punya dana, kita punya modal, tapi tidak bisa kita mengelola modal itu, ya. Kita tidak bisa mengelola dana itu. Kita berikan dana itu kepada seseorang yang tidak punya modal tapi punya kemampuan, keahlian untuk mengembangkan modal itu. Maka, ya, apapun namanya, ini namanya kita telah berserikat. Berserikat di dalam melakukan tindakan, sama-sama melakukan tindakan. Yang satu menyerahkan modalnya kepada yang satu bertindak selaku pengelola dan mengembangkan, ya, mengelola modal itu. Ya. Nah, ini yang paling sering kita dapatkan. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk syirkah, ya, salah satu bentuk syarikah dalam melakukan tindakan, namanya syirkatul uqud, ya, syarikah di dalam berakad. Nah, apa dalilnya? Ya, dalilnya, ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat ke-24. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'dhin. Dan banyak di antara al-khulata. Apa itu al-khulata? Orang yang berserikat, ya. Nah, tapi kalau syarikatnya ini tidak bagus, maka terjadilah seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Yang satu itu melampaui batas sehingga menzalimi yang lain. Nah, jadi ayat ini memang menceritakan salah satu hal yang tidak boleh di dalam berserikat itu, tapi bukan berarti syarikat itu dilarang, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan minal khulata, ada orang yang berserikat, ya. Begitu pula dalam kepemilikan harta yang jenis pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa terkait dengan ayat-ayat warisan, fahum syuraka'u fis sulus, mereka berserikat, ya, ini kayaknya saudara-saudara laki-laki dan saudara perempuan, ya, mereka berserikat pada sepertiga harta yang diwariskan oleh saudara mereka yang meninggal dunia. Nah, jadi ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa berserikat itu boleh, ya, baik itu serikat dalam kepemilikan atau berserikat dalam melakukan tindakan, ya, pada akad-akad yang telah disepakati. Adapun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, dan hadis ini adalah hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana thalitsus syarikaini." Ana thalitsu syarikain. Kata Allah, saya adalah pihak yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Jadi kalau ada dua orang yang berserikat, sebenarnya bukan dua itu. Ada berapa? Ada tiga pihak. Siapa pihak yang ketiganya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, sebenarnya bersyirkah itu, bersyarikat itu sesuatu yang mengundang keberkahan. Kenapa? Beda kalau kita usaha sendiri, kita kenyang sendiri, kita puas sendiri. Itu kalau kita usaha sendiri, ya, kita banyak uang, banyak modal, kita bekerja sendiri. Yang rasakan itu siapa? Kita sendiri, ya, kita sendiri. Tapi kalau kita berserikat, ada orang lain yang kita libatkan dalam pengelolaan harta tersebut, maka kegembiraan itu bisa dirasakan tidak sendirian. Maka hukum asalnya berserikat itu sebenarnya lebih baik daripada bersendiri. Dan memang hukum asalnya manusia itu dalam interaksi sosial itu harus berserikat. Ya. Dalam hukum asalnya, dalam interaksi sosial kita ini, ada enggak yang bisa hidup sendiri? Ada yang bisa hidup sendiri? Hah? Nah, ya. Tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Ya. Maka disinilah kita perlu berserikat. Ya. Ada usaha saling memberikan manfaat, saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Yang satu punya modal, yang satu punya keahlian. Yang keahlian ini kalau tidak punya modal, tidak bisa jalan. Ya, tidak bisa jalan. Ya. Dia punya keahlian apa? Membuat apa umpamanya? Mebel atau apa ya? Tapi tidak ada yang kasih dia pekerjaan. Bisa tidak dia? Tidak ada yang kasih modal. Ya. Ya. Begitu pula juga sebaliknya, orang yang punya modal, kalau dia tidak punya keahlian, modalnya akan tiap tahun akan habis juga dimakan oleh sedekah, oleh zakat. Ya. Akan keluar terus zakatnya tanpa ada pertambahan karena tidak dikelola, tidak diinvestasikan. Maka hukum asalnya betul apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana thalitsus syarikain. Saya adalah pihak yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Jadi kalau tiga orang yang berserikat, Allah pihak yang keempat. 5 orang berserikat, Allah yang keenam. Begitu seterusnya. Tapi hadis itu tidak berhenti di situ para jamaah sekalian. Hadis itu lanjut. Nah, ya, ini juga penting. Ana salisus syarikain ma lam yakhun ahaduhuma sahibah. Selama salah satu daripada keduanya tidak berkhianat kepada saudaranya, kepada partnernya, kepada mitranya. Ya. Jadi Allah akan membersamai di sini, Allah akan menguatkan, Allah akan memberikan keberkahan selama tidak ada yang berkhianat. Ya. Jadi itu syaratnya untuk mendapatkan keberkahan dalam bersyirka itu tidak boleh ada dusta di antara kita. Tidak boleh ada yang satunya mengkhianati di yang lain. Malam yakun ahaduhuma sahibah. Fa idza khanahu, tapi kalau sudah ada yang berkhianat, kata Allah, kharajtu min bainihima, saya tinggalkan syarikah itu. Ya? Makanya banyak orang yang berserikat tiba-tiba usahanya
bangkrut. Usahanya gagal, rugi terus. Ya, kenapa? Salah satu sebab utama adanya apa? Adanya unsur khianat dalam kebersamaan itu. Jadi hadis ini menguatkan betapa pentingnya kita ini bersyarikah, bermitra, ya, istilah sekarangnya kemitraan, membangun kemitraan, membangun kebersamaan, ya, berkolaborasi di dalam mengelola sebuah harta atau usaha. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama kita bersepakat bahwa syarikah ini atau syirkah ini adalah sebuah hal yang dibolehkan secara umum di dalam syariat agama kita. Karena dengan sebab itu tadi, ya, dengan sebab itu tadi tidak semua orang bisa melaksanakan atau bisa mengembangkan apa yang dia miliki sendirian. Saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Bahkan untuk saat ini, ya, saat ini berserikat, bermitra itu menjadi sebuah keniscayaan untuk saat ini. Ya, anak-anak Gen Z sekarang ini, remaja ini, ya, itu salah satu karakteristik mereka yang disebutkan dalam banyak penelitian. Mereka selalu berusaha untuk berkolaborasi dalam banyak hal, ya. Ya. Bahkan munculnya banyaknya fenomena sekarang ini, ya, bentuk-bentuk aplikasi atau bentuk-bentuk bentuk-bentuk kemitraan dalam usaha, itu bagian daripada tuntutan zaman ini. Ya, dulu kalau kita mau beli makanan kita harus ke warung sendirian dulu, ya. Kalau sekarang tidak perlu, kita bermitra saja sama sopir atau pengemudi ojol online. Kita bermitra, itu kan sebenarnya kita bermitra, kita pesan, jadi tidak perlu kita ke warung, ya, kita cukup pencet, ya, terjadilah kemitraan itu dan saling menguntungkan. Ya, waktu kita tidak ya, sebagian orang menghargai waktunya meskipun sedikit, ya, daripada dia ke warung itu waktunya untuk orang-orang tertentu itu sebuah ya, sebuah hal yang mungkin kalau dia manfaatkan untuk yang lain lebih bermanfaat. Bukan tidak ada manfaatnya, ya, tapi mungkin ada kerjaan yang lebih bermanfaat. Maka daripada itu mendingan kita bermitra dengan siapa? Pengemudi ojol, iya, dia yang bawakan kita, dia yang belikan kita. Itu kan terbangun kemitraan. Nah, seperti itu. Jadi para jamaah sekalian, ya, kemitraan ini atau syirkah ini menjadi sebuah tuntutan, dan hari ini menjadi sebuah keniscayaan antara satu pihak dengan pihak yang lain pasti membutuhkan yang lain. Apa yang tidak kita butuhkan dalam kehidupan kita, interaksi sosial kita? Ada yang tidak butuh orang lain. Laki-laki butuh ya. Kalau ada laki-laki butuh apa? Butuh laki-laki juga. Wah, itu pedang, apa itu? Pedang lawan pedang, jeruk makan jeruk, ya. LGBT. Nah, itu bahaya, itu di luar kenormalan. Ya. Tapi para jamaah sekalian, ya, jadi kalau orang yang melakukan kemaksiatan saja butuh mitra, ya, apalagi yang melakukan ketaatan perlu mitra. Ya, kita sholat berjamaah itu sebetulnya kita bermitra. Kita sholat jamaah, kita sedang membangun sebuah kolaborasi, kemitraan bersama dengan saudara-saudara kita, dan itulah kemitraan yang luar biasa. Dan agama kita ini banyak kemitraannya. Antum mau bayar zakat, kalau tidak ada amil zakat dan tidak ada orang yang menghubungkan dengan mustahik zakat, tidak mungkin, ya, maka luar biasa. Nah, begitu pula dalam pengelolaan harta yang kita miliki. Untuk mengembangkan investasi diperlukan kemitraan. Nah, di sini ada beberapa jenis kemitraan yang disebutkan, ada beberapa jenis syirkah. Yang pertama
disebut dengan syarikatul inan. Ya. Syarikatul inan. Apa itu syarikatul inan atau al-anan? Wa hiya an yashtarika ithnani fa akthar fi malin yattajirani fihi. Ya, apa itu? Syarikatul anan ini dua orang atau lebih berserikat dan masing-masing punya modal yang kemudian disatukan dan masing-masing menjalankan usaha bersama itu. Ya, itu namanya syarikatul inan. Jadi si A punya modal, si B punya modal. Jadi si A punya 100 juta, B juga punya 100 juta. Ayo, daripada masing-masing kita jalan sendiri, kita gabung modal itu jadi 200 juta. Tidak lagi ya 200. Dan masing-masing ikut serta di dalam pengelolaan. Itu namanya syarikatul inan. Dan ini model syarikah yang paling banyak hari ini. Ya. Jadi sama-sama punya modal dan sama-sama berserikat ya dalam modal itu, tapi lebih daripada itu masing-masing juga terlibat di dalam pengelolaan harta bersama itu atau aset yang sudah disyirkahkan itu. Ya. Tapi syaratnya bahwa modalnya jelas, ya. Modalnya jelas, tanggung jawab masing-masing juga harus jelas, dan yang paling penting adalah berapa besar pembagian hasil daripada keuntungan yang ditetapkan dengan kesepakatan berdasarkan persentase. Persentase. Jadi itu syaratnya ya. Jadi masing-masing berserikat 100 juta dan masing-masing bekerja ya, dibatasi ini wilayahnya ya, itu nanti tergantung kesepakatan. Maka kemudian setelah itu dia bersepakat berapa persen keuntungan akan yang didapatkan oleh masing-masing pihak. 50-50 kah kalau ya sepakat? Bisa juga, tidak mesti 50-50 ya, meskipun modalnya sama tapi bisa saja porsi kerjanya berbeda. Katakanlah masing-masing 100 juta, si A bilang saya bisa bekerja 4 hari, si B bilang saya cuma bisa 2 hari, saya bisa mengelola 2 hari. Ya pasti akan ya persentasi pembagian keuntungannya pasti akan berbeda ya, sesuai nanti dengan kesepakatan. Ini namanya syarikatul inan. Jadi masing-masing punya modal dan masing-masing ikut terlibat dalam pengelolaan. Yang kedua, ini yang kita jelaskan tadi, syarikatul mudarabah atau yang biasa disebut dengan al-qirat. Apa itu? Yang satu punya modal, yang satu punya kerja. Jadi ada yang punya modal dan ada yang mudarib, ada yang amil, ada yang bekerja mengelola modal itu. Sementara yang punya modal ini tidak terlibat atau tidak? Tidak. Dia cuma memberikan modal karena dia tidak punya waktu, dia tidak punya keahlian, dia tidak punya tenaga untuk itu. Maka diberikanlah modalnya itu kepada orang lain yang bisa mengelola itu. Ini namanya apa? Syarikatul mudarabah. Ya. Nah, ini juga sama. Kesepakatannya, keuntungannya itu dibagi berdasarkan kesepakatan dan ditentukan berapa besarannya persentasinya. Bisa 50-50 kalau mau, tidak ada masalah. Atau 60-40 atau ya ini kan tergantung. Ya biasanya yang lazimnya itu 60-40 atau ya sebenarnya tidak ada ketentuan berapa besarannya, tergantung kesepakatan, tapi dipresentasikan. Tidak boleh
Si Amil berkata, ya yang penting setiap bulan saya dapat 5 juta. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah memastikan bahwa untung, padahal belum tentu untung. Jangan-jangan buntung. Iya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi nanti dihitung berdasarkan berapa keuntungan yang didapatkan. Baik dihitung per bulan atau ya. Nah, nanti ini kalau sudah ditetapkan setiap bulan, sebenarnya kalau ditetapkan setiap bulan itu di akhir kesepakatan itu harus dihitung ulang. Ya, karena bisa saja pembagiannya itu belum sesuai dengan realnya, sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu namanya syarikatul mudharabah. Nah, yang ketiga, syarikatul wujuh. Syarikatul wujuh. Nah, ini bentuk syarikah yang sudah, wujuh itu artinya apa? Muka, wajah, tampang. Tampang, wujuh, wajah. Apa itu syarikatul wujuh? An yashtarika fi ribhin ma yastariyani bijahaihima duna an yakuna lahuma ra'su mal i'timadan ala thikatit tujar bihima. Jadi syarikatul wujuh itu orang jual tampang saja, berserikat jual tampang, jual wajah. Maksudnya begini para jamaah sekalian, ini syarikat tanpa modal ini. Jadi apa yang dia lakukan? Dia datang ke pemilik modal atau pengusaha atau pedagang, katakanlah pedagang. Dan pedagang ini sudah percaya sama dua orang yang berserikat ini. Ayo, kita ini dikenal oleh pedagang itu sebagai orang baik. Ayo kita datang kepada, ini dua-duanya A dan B ini tidak ada modalnya. Modalnya cuma nama baik, ya, kepercayaan, bukan tampang sebenarnya, kepercayaan ya. Nah, ya. Jadi dua-duanya datang kepada si pedagang, dua-duanya bersepakat, ayo kita ambil barangnya, kita jual. Nah, hasil keuntungannya kita bagi berdua. Ya, nah, itu namanya syarikatul wujuh. Tidak ada modalnya ini, tapi modal nama baik, modal kepercayaan yang dimiliki oleh keduanya, ya. Tetapi juga butuh pemodal sebenarnya, tapi pemodal ini sebenarnya dia memberikan karena berdasarkan kepercayaan. Jadi ada pedagang besar, kita datang, dua orang yang berserikat itu datang dan meminta untuk diserahkan kepada mereka barangnya, kemudian diusahakan, diinvestasikan, dijualkan, kemudian hasil daripada keuntungannya itu dibagi setelah mengembalikan harga daripada barang itu kepada pemiliknya. Nah, itu salah satu bentuk syarikah juga, ya. Salah satu bentuk syarikah, ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Yang terakhir ada namanya syarikatul abdan. Syarikatul abdan ini adalah an yashtarika fima yaktasibani bi abdanihima minal mubah. Jadi masing-masing berserikat, A dan B berserikat dengan kemampuan fisik mereka, bekerja mereka masing-masing. Ya. Umpamanya si A bersepakat dengan si B, ya, di sini dikatakan kal ihtisas wal istiyad wal ma'din wal ihtitab. Ya. Jadi si A dia bilang, ayo B kita berserikat, nanti apa yang kita dapatkan itu kita bagi sesuai dengan kesepakatan. Saya karena saya pintar, saya pandai mencari kayu bakar, saya kasih kayu bakar. Si B bilang saya pandainya memancing ikan. Ini contoh-contoh dulu ya, bukan contoh-contoh sekarang. Contoh-contoh dulu seperti begitu. Jadi si A bilang saya pandai, keahlian saya mencari kayu bakar. Si B bilang keahlian saya dengan fisik saya bisa memancing, ya, memancing ikan di sungai. Karena mereka sudah bersepakat, nanti hasilnya itu dikumpulkan.
Ya, dikumpulkan, apakah mereka akan bagi sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, atau nanti dijual kemudian hasilnya baru dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu persoalan lain. Yang jelas mereka telah bersepakat dengan kerja badan fisik mereka masing-masing. Nah, contoh yang paling konkret mungkin sekarang yang sederhana itu, kalau ada dua orang itu cari lokasi yang tidak ada parkirnya, dia bilang ayo kita apa iya, lahan parkir umpamanya kan. Ya, kan tidak mungkin juga satu orang, tidak mungkin dia 24 jam atau sekian jam apa nongkrong di situ. Dia harus apa? Iya, berserikat sama orang. Nah, ini tidak ada modal juga ini, tapi modalnya fisik. Itu namanya syarikatul abdan. Jadi ya tukang parkir yang lebih dari satu itu sebenarnya telah menerapkan syarikah ini. Nanti kesepakatan bagi hasilnya ya tergantung apa yang mereka sepakati, ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, dalam syirkah ini ada satu hal atau dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kalau dapat keuntungan, maka keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan, ya. Kesepakatan. Jadi diberikan keleluasaan masing-masing menentukan atau bersepakat berapa persentase dari keuntungan yang ingin didapatkan, ya. Dan kalau ada kerugian, sudah isya. Kalau ada kerugian, maka sesuai dengan kadar penyertaan modal yang mereka ikutkan, ya. Jadi kalau tadi yang syarikatul inan ada kerugian, ya. Jadi masing-masing tadi modalnya berapa? 100 juta, 100 juta. Setelah berusaha masing-masing mengelola, ternyata ruginya 50 juta. Maka masing-masing harus menanggung secara bersama. 50 juta itu tidak boleh hanya ditimpakan atau dibebankan kepada satu pihak, atau satu pihak lebih besar menanggung, karena Anda ini sudah berserikat. Itu ininya, itu konsekuensinya berserikat. Jadi ketika untung sama-sama untung, ketika rugi juga harus distribusi kerugian itu juga ditanggung secara bersama. Itu namanya sama juga dengan syarikatul abdan. Yang syarikah apa tadi? Yang fisik itu. Umpamanya yang satu setelah berusaha cari ikan tidak dapat ikan. Yang satu yang cari kayu bakar ternyata dapat kayu bakar. Setelah kumpul, kau tidak dapat ikan, jadi tidak dapat lain. Tidak boleh begitu. Kita ini sudah bersepakat. Sama juga saat yang dapat ikan lebih banyak ikannya, yang cari kayu bakar tidak dapat atau sedikit. Nah, konsekuensi dari syarikah itu adalah atau sama-sama tidak dapat, ya sudah masing-masing rugi dari sisi sudah bekerja dan berusaha. Nah, itu. Jadi konsep syarikah itu seperti itu. Jadi ada keuntungan dibagi, kecuali syarikatul mudarabah. Apa itu tadi syarikatul mudarabah? Ada yang punya modal, ada yang punya tenaga keahlian. Nah, dalam syarikatul mudarabah, kalau untung dibagi keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau rugi, maka yang rugi itu dari sisi modal itu ditimpakan atau diberikan kepada pemilik modal. Sementara pengelola ini itu sudah rugi dari sisi harta dan waktu. Jadi tidak ditimpakan kepada pengelola selama pengelola ini sudah bekerja sesuai dengan apa yang disepakati. Tidak ada unsur kesengajaan, kelalaian sehingga menyebabkan kerugian. Kalau ada unsur kelalaian, maka dia yang menanggung kelalaian itu. Tapi kalau tidak ada, memang ya usaha itu tidak jalan. Maka kalau ada kerugiannya, yang tanggung siapa?
Siapa? Pemilik modal. Jadi kalau umpamanya 100 juta, dia kasih modal ke orang 100 juta. Setelah diusahakan dan dia bekerja secara baik, ternyata setelah akhir tahun dihitung rugi. Rugi 50 juta. Yang ada cuma tinggal 50 juta. Maka si pemilik modal yang 100 juta ini tidak boleh apa? Mengatakan kepada yang bekerja ini, ganti itu uangku 50 juta. Ya tidak boleh. Dia sudah rugi secara tenaga, waktu dan tenaga sudah habis di situ. Kecuali kalau memang yang bekerja ini lalai atau ada unsur kesengajaan. Itu maka itu nanti diukur sesuai dengan kadar kelalaian dan tidak bejusannya untuk mengelola harta itu. Nah, jadi 4 bentuk syarikah ini yang dikenal di dalam syariat Islam, yang kemudian semakin hari semakin berkembang ya bentuk syarikah ini ya. Sekarang syarikah ada yang hanya jual merek saja ya, ada yang jual merek saja ya? Ada enggak orang jual merek? Itu jual tampang juga, itu sama itu. Tapi namanya karena dia sudah punya merek, sudah dikenal, akhirnya kalau kita pasang merek itu orang pasti beli, ya, pasti beli. Dan banyak sekali sekarang ini syirkah jual namanya franchise. Jadi orang jual merek dagang, wah itu luar biasa. Karena kalau kita baru mau merintis merek dagang kita, tidak dikenal. Ya, antum mau bikin nama sehebat apapun, kalau tidak mau terkenal, tidak terkenal. Nah, ya. Sekarang itu ada ini ya, terpaksa kita sebut merek. Ada es krim itu ya. Di mana-mana kita lihat ada. Iya, saya tidak mau sebut tapi antum sudah sebut. Ya. Kok bisa tiba-tiba ya? Ya, saya juga belum pernah coba yang tidak pernah coba itu. Tapi kenapa bisa muncul? Itu kan karena persoalan kemitraan itu. Dia cuma jual apa? Jual merek dagang, ya. Merek dagang kemudian dibeli oleh orang dan seterusnya, ya. Nah itu salah satu bentuk kemitraan. Dan sekarang ya memang eranya seperti itu, modelnya seperti itu, bentuk kemitraan itu, ya. Nah saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, dijelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Adanya kepentingan dari pihak ketiga. Iya. 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 Itu tender mungkin. Iya. 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 Jadi ada yang menang tender tapi tidak punya modal. Akhirnya dia berserikat dulu, dia bermitra dulu dengan pemilik modal. Tapi dalam bentuk iya. Wah, itu ada Pak Dewan itu tahu betul itu. Iya. Nah, jadi ya sebenarnya yang begini kan masalahnya terkadang kita harus menerima satu
katakanlah proyek yang menang tender, dia tahu proyeknya ini katakanlah 100 juta, ini contoh kecil 100 juta. Tapi sebenarnya dia tidak bisa terima full 100 juta itu. Ya. Dia harus membuat ini, dia harus modali dulu. Tapi dia tahu bahwa nanti yang dia akan terima cuma sekian. Karena dari 100 itu sudah ada pos-posnya masing-masing. Nah, itu sebenarnya kalau dari sisi hukum syariat, ya itu yang perlu bukan kiai, bukan ustadz yang selesaikan itu masalah. Harus dari pemilik kekuasaan yang mengatur regulasi itu. Ya, kalau anggota dewan dia sudah buatkan regulasinya, sudah cocok itu. Cuma yang jadi kalau sebenarnya kan yang kuat itu, makanya Utsman bin Affan ini bilang, Innallaha la yaza'u bil Quran ma la yaza'u, innallaha yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Quran. Apa itu artinya? Ini Masya Allah, perkataan Utsman bin Affan. Masya Allah. Kelihatannya calon ustadz juga itu karena di masjid. Nah. Ya. Kata Utsman bin Affan, sesungguhnya kekuasaan itu bisa merubah apa yang tidak bisa dirubah oleh Al-Quran. Kalau ada orang yang mabuk, kita datangi, bacakan Al-Quran. Surah apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Dibaca saja itu Al-Quran, di depannya dia berhenti mabuk enggak? Mungkin dia sambil mabuk, dia ketawa-ketawa dibaca Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu cuma dibaca, kadang tidak efektif. Yang efektif merubah kemungkaran itu adalah sultan, kekuasaan. Kekuasaan. Maka dari sini penting juga kaum muslimin itu memiliki akses pada kekuasaan, supaya yang kita bilang itu hilang atau bisa diminimalkan. Kalau di Indonesia ini mungkin kita tidak pesimis ya, tapi harus optimis. Ya meskipun menghilangkannya 100% susah, tapi harus ada yang optimis untuk menghilang. Nah, siapa yang bisa menghilang? Bukan saya ustadz ceramah mimbar berbusa-busa, jangan korupsi, jangan potong anggaran, tidak bakalan itu. Nah, ya, yang bisa itu yang punya wewenang kekuasaan. Jadi tugas kita pilih orang-orang yang bisa memberikan akses kepada kekuasaan itu dengan baik. Saya tidak kampanye ya. Ini himbauan. Jadi seperti itu para jamaah sekalian. Ya, begitu itu ininya. Jadi yang mau main proyek itu sebenarnya regulasinya sudah bagus. Yang tidak bagus itu karena tidak ada kekuasaan yang tegas yang mengatur itu secara makanya orang bikin proyek seadanya karena dia sudah tahu dana yang dia dapatkan itu tidak maksimal ya. Wallahu a'lam. Ya. 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 Yang satu. Ya. Ya. Jadi kalau sudah disepakati maka hukum asalnya sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau ternyata
sesuai dengan kesepakatan jika masing-masing melaksanakan tugasnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau tidak, ya tentunya harus dihitung itu. Ya, harus dihitung. Jadi meskipun sudah sepakat 50-50, tapi yang satu tidak maksimal, yang satu ini maksimal, kan over maksimal. Iya. Yang satu tidak maksimal, santai-santai saja. Padahal syarikahnya bentuknya apa? Syarikatul inan itu tadi yang pertama, masing-masing harus bekerja maksimal di situ. Tapi yang satu tidak maksimal, maka saat pembagian hasil itu harus dihitung lagi. Ya, betul kita 50-50, tapi Anda ini tidak maksimal dalam bekerja. Harusnya keuntungannya bisa 200 juta, karena Anda tidak maksimal, keuntungan cuma 100 juta umpamanya. Nah, itu kan salah satu bentuk evaluasi. Nah, ya. Jadi seperti itu. Jadi boleh, tidak ada masalah. Itu namanya as-sulhu. Itu namanya melihat lagi akad yang sudah disepakati. Ya, karena ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan akad. Itu akad as-sulhu. Nanti kita belajar di sini ada namanya as-sulhu. Ya. Ya. Terakhir ya. Ya. Usaha berhasil. Iya. Perusahaan itu, ya. Ah, itu minta yang saya sebutkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana salisu syarikain. Saya adalah pihak yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Selama mentang-mentang dia sudah lihat, ah ini bagus ini. Ah, ya, bagaimana dia disingkirkan. Ya. Atau sebaliknya, ada juga yang kalau dia sudah punya, ini mohon maaf ya, dia sudah punya bagus usaha, dia sudah tahu caranya berusaha seperti ini, lama-lama dia tinggalkan itu, dia bikin usaha sendiri karena dia sudah tahu. Padahal ketika dia memulai itu, dia mulai dengan nol, cuma karena ada yang kasih modal, ya. Akhirnya dia bekerja dan ternyata dia sudah tahu caranya. Lama-lama karena dia sudah tahu caranya, dia tinggalkan usaha itu, dia bikin usaha sendiri. Itu juga bentuk khianat sebenarnya. Iya. Karena ya, apalagi setelah itu ternyata yang pertama ini kasihan akhirnya ya, jatuh, tidak punya apa-apa karena ditinggalkan oleh partnernya itu. Itu kan salah satu bentuk. Jadi sama-sama juga. Jadi ada yang berkhianat dari sini, ada juga yang berkhianat dari sini. Maka biasanya itu tidak berkah. Ya, biasanya tidak berkah. Kalaupun banyak kelihatannya, sebenarnya itu salah satu bentuk. Ya, ini mohon maaf, bisa saja itu salah satu bentuk istidraj. Caranya Allah untuk memperbanyak nanti hujah ke atasnya supaya azabnya lebih besar. Ya, itu bahaya. Ya, Allah. Ya, saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.